إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وجد وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على خير عبادك واصرف الأمة أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والهرم وترجمن بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونورنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم جده شرف يا ربك وكرامك ورحمة وغفرة وسلم رضي الله تبارك وتعالى نحو القهر العلي الرقم الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأما بقية الصحابة وقربة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت العليم وقد توجهت يا أملي إلى رجائك وجهت سائدا وإذا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
لنا ما قضايا وشهادة ويوم جاء ثواب أنت تعلم فاجعل ضائي دوام سري أبدا يا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه تتم الصالحات وحسان الأكمال السعادات أشهد أن لا إله إلا الله المتصف بجميع الكمالات أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وصلاة وسلاما على نبينا محمد وسلم. Alhamdulillah kita bisa syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kesempatan yang berbahagia ini malam hari ini kita bisa menunaikan kepada Allah Rasulullah SAW melakukan segala amal yang ibadah kita itu hal yang sunnah. Hanya saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa salam Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk istiqamah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahmatullah seperti biasa kita mulai tadi pada kita berikan suatu tempat yang kita berbalik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kita, memberikan keberkahan dalam hukum kita, dalam rezeki kita. Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, tak lain untuk menunjukkan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sediakan doa bahwa berbagai kita kepada kita hanya kepada kita doakan kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, kiranya Allah berikan hidayah kepada mereka semua. على هذه الله وعلى كلمات صالحة ولا حول من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ummi Salam radhiyallahu ta'ala anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si apakah kuntu li ghusl al-janabah wa fi riwayat wal haidh qala innama yakfiki an tahdi ala ra'sika thalatha hayatin rawahu Muslim. Mengulang kembali hadis yang beberapa pertemuan banyak dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata Ummu Salamah, Salamah ini istrinya Rasulullah. Sesungguhnya saya adalah perempuan yang senantiasa dikuncir. Apakah saya harus membuka untuk mandi janabah? Dalam satu riwayat, apakah saya harus membuka ketika saya mandi bersih dari haid? Allah, la.
menyiramkan ke kepalaku 3 kali. Ya, jadi menyiramnya ketika itu baru saja dibuka. Ya. Kemudian hadis lagi yang belum lama kita bacakan, Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah SAW, "Inni la uhillul masjida bihaqin wa la junubin." Sesungguhnya saya tidak menghalalkan masjid untuk orang yang haid dan orang yang junub. Kemarin dijelaskan yang disebut tidak boleh ke masjid artinya adalah al-iqamah wal muktu fil masjid. Makna di masjid itu adalah dia tetap di masjid, berdiam diri di masjid. Ya. Amal muktu, adapun kalau misalkan cuma lewat doang, contohnya kemarin ya. Jadi kalau seandainya di masjid berdiri, kita lagi jalan-jalan, handphone nggak kebawa sama kita, misalkan kita lagi sholat jauh di sholat depan, ya, istri kita atau anak kita, saudara kita melihat ada handphone berdiri, ini penting. Jangan menghubungi di teras, kenapa lagi haid? Udah masuk ke dalam, gitu ya. Karena kan orang saking takutnya, gitu kan. Nah, ini namanya, ya, berarti dia kagak ngerti, tahunya adalah yang namanya masuknya masuk. Kalau seandainya ada nur lewat, yang disebut lewat itu, dia cuma seperempatan ruang masih habis jalan itu apa? Ya, ini kalau lihat dari hadis ini, kemudian mana Allah ada qalat kuntu aqtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid takhtalifu aydina fi al-janabah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, saya mandi, ya, mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di menjaga yang satu. Karena itu aidina fihi minal janabah, sampai tangannya bergantian nyendok airnya. Itu bahasa yang Nabi jelasin bahwa kalau misalkan air itu bekas suami atau bekas istri, jangan dibuka kecuali dua ulang. Kemudian kalau baru-baru bagaimana, silakan saja yang baru. Nah, di sini Nabi bersama Aisyah mandi bareng. Sampai-sampai Aisyah menceritakan dari waktu Nabi aidina, sampai-sampai tangannya bersentuhan. Jadi Nabi seperti itu mandinya. Ya, makanya kadang-kadang orang kalau udah tua nggak bisa begitu. Udah tua pakai pakaian baru aja. Makanya perlu itu sekali perlu apa? Nggak apa-apa. Itu kadang-kadang kita malu kan? Kita sesekali apa? Karena memang Rasulullah seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sya'ratin janabatan fa aghsilu asy-sya'ra wa anqul bashar. Rawi Dawud dan Tirmidzi wa dha'afa. Ada hadis dari Abu Hurairah. Ya. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikatakan sesungguhnya di bawah sya'ratin, di bawah rambut itu berlaku jurur. Fa'aghsilu sya'ra, maka basuhlah rambut dan sampaikan ke kulit atau bersihkan kulit. Kalau ini kayak begini, langsung pikiran kita berpikir hal yang pertama. Kalau ikan, ternyata kalau ikan kan bisa jadi harus apa? Terus gimana dengan hadis?
makanya ini hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Kata Abu Dawud dan Imam Tirmizi, kok apa ini hadis itu? Kenapa? Bertentangan dengan hadis sahih. Ya, tapi di sini jelasin. Ya, secara sanad ya bukan secara matan. Ingat yang kembali lagi yang di sanad itu mesti sanad jalannya hadis. Matan isi daripada hadis. Karena kadang-kadang kita nggak mengerti ini yang disebut matan itu adalah matan terisi, ya bukan isi. Ya, matan itu harus ada di sanadnya. Kalau matan nggak ada sanadnya, sama juga omongan nggak ada yang ngomong. Nggak mungkin, gitu ya. Yang omongan nggak ada yang ngomong. Jadi isinya apa? Nah, hadis tentang maulid Nabi itu contohnya. Kita ingin maulid karena memang maulid. Hadis tentang maulid. Di kadang-kadang ada saudara kita kan bilang maulid gak ada dasarnya kan gitu ya. Maulid gak ada dasarnya. Jadi buat apa maulid? Maulid sama aja makan tahun, buat apa nama kan gitu. Atau ini punya anak kecil, anak ini bukan ulang tahun atau dia datang ya. Ya baik, kita melihatnya jangan ya hadis Rasulullah atau Rasulullah melaksanakan maulid seperti kita atau enggak gitu ya. Pertanyaan. Jawabannya adalah jelas Rasul tidak melaksanakan maulid seperti yang kita laksanakan jelas. Enggak usah dipikir-pikir lagi. Tapi ingat bahwa zaman Rasulullah tidak mengadakan hal-hal seperti ini karena para sahabat ilmu itu langsung ditransfer dari Rasul. Sahabat-sahabat Rasul mayoritas pinter-pinter. Karena dikit-dikit nanya sahabat tadi. Jadi yang tidak mengertinya sedikit. Kalau kita sekarang banyakkan yang ngerti atau tidak ngerti. Ya, kadang-kadang ngajinya juga saya sesat lupa. Nah, saya ulang-ulang ngaji. Pas saya tanya lagi bingung, apaan ya? Mana hadis tadi? Diulang-ulang mana tahu? Itu biasanya begitu ya. Jadi kalau kita melihat zaman Nabi, ya, maka ketika itu banyak orang yang mengutip. Sekarang banyak orang. Momen-momen itu momen apa sih? Momen kita berbagi ilmu dengan adanya tausiah kan gitu. Makanya kalau kita tausiah itu yang mengarah kepada ilmu, jangan tausiahnya itu bukan mengarah kepada yang bukan ilmu. Ya. Karena ada penceramah, ya, terutama saya di Sintali kemarin ya, Sintali laporan daerah Taiwan, ada penceramah saya seperti nama. Ya, seperti namanya. Ini MC baru ngomong. Berikutnya adalah sambutan dari ketua panitia. Timnya nih Ustaz kata Ustaz jangan buat MC bingung. Oh ya udah silakan. Gitu kan ya. Akhirnya Ustaz sama benar. Gak apa-apa sejam akhirnya selesai. Bayangin baru tahu siapa banyak sambutan baca Quran udah ceramah kira-kira buat aja. Makanya kalau seandainya tausiah ternyata dari artis atau dari orang yang dari TV yang mungkin udah banyak aktif itu namanya isinya adalah ya begitu. Jadi esensinya adalah Maulid Nabi itu pertama kali dimulai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan maulid? Karena umat Islam ketika itu semangatnya kurang, baik ibadahnya, baik membela agama Islam itu kurang. Ya masyarakat Islam sekarang kan begitu. Kadang-kadang nggak maulid dia itu semangatnya kurang. Orang kadang ada orang nggak maulid itu tunggu sholat ke masjid jalan. Ya kan? Pas maulid dia datang. Ini nggak apa-apa, orang mau itu maulid. Kalau nggak ada maulid kesian.
Ya kan? Makanya kita melihat jangan disindir juga artinya. Ya itu memang momen maulid itu begitu. Barangkali dari situ dapat hidayah. Maulid itu isi tentang akhlaknya Rasul. Bagaimana Rasulullah menyampaikan daripada wahyu Allah kepada sahabat-sahabat itu. Nah, jadi kalau kita melihat maulid itu, apakah Nabi merayakannya seperti kita? Tidak. Tetapi kita lihat esensi, artinya isi daripada maulid itu yang dilihat. Al-Quran dibacakan, kemudian ketika maulid ada ceramah. Ada nggak orang ceramah mengajak sampai saya tidak? Ya, kecuali kalau seandainya bertekok sama apa namanya pemilu. Ya, durkam suruh ceramah tidak ada. Durkam ceramah, udah beres gitu. Mana-mana. Nah, jadi kalau kita melihat maulid ceramahnya bagus, ini ada satu poin. Habis maulid ada makan-makan, kebaikan bukan? Kebaikan. Saya yakin orang kalau seandainya ada maulid, kalau ada makanan, semakannya berarti yakin itu. Apalagi nasi kebuli pakai daging kambing. Kalau beli 25.000 dia beli. Jadi seperti itu. Nanti di soal ada yang contohnya. Kalau nanti, itu 12 Oktober, 12 Oktober. Jadi konsepnya maulid, habis maulid ceramah satu orang jangan banyak-banyak, ya. Kemudian habis itu doa, kita habis itu makan-makan, jam 10 selesai. Ya, enak maulid kalau banyak. Baik, jadi ini konsep maulid seperti itu. Jangan sampai maulid itu ternyata cuma sekedar sosok saja, sekedar ini saya ada maulidnya. Jadi kalau kita melihat bagaimana itu tidak dibangun pada zaman sholat, kembali kepada hadis. Jadi terkadang ada hadis-hadis yang dipakai pada zaman pada era maulid sekarang ini. Ya kalau maulid hadis-hadisnya hadis yang sahih. Hadis sahih, ada hadis sahih, ada hadis maudhu'. Hadis sahih itu tidak bisa